Shen Yun yang sudah babak belur, meminta leluhur keluarga Hong untuk tidak membuang-buang waktu dan segera membunuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian Shen Yun dihantam keras oleh boneka iblis milik Xiao Yan. Xiao Yan memberikan penjelasan kepada Hong Tianxiao, bahwa hal ini ia lakukan karena keluarga Hong itu sendiri yang memaksa dirinya mengambil tindakan dengan pertarungan. Ia berharap Hong Tianxiao tidak mempermasalahkan hal ini. Sayangnya Hong Tianxiao menganggap jika Xiao Yan hanya mengulur waktu saja. Melihat Hong Tianxiao tak segera bertindak, Shen Yun berteriak keras apakah Hong Tianxiao baru akan bertindak jika dirinya sudah mati. Baru akhirnya Hong Tianxiao meledakkan douqi dalam tubuhnya, tak kehabisan akal, Xiao Yan melemparkan Hong Li ke atas awan, ia memberitahu Hong Tianxiao bahwa dirinya menyimpan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li, jika tidak segera dihilangkan dia pasti akan mati. Mendengarnya tentu Hong Tianxiao menjadi ragu untuk menyerang Xiao Yan dan memilih segera pergi menyelamatkan putranya. Keputusan Hong Tianxiao membuat Shen Yun kesal, ia menganggap jika anggota keluarga Hong tidak ada yang dapat diandalkan. Saat ia terpental karena adu pukulan dengan boneka iblis, Xiao Yan menyerangnya dari belakang menggunakan segel pembalik laut. Awalnya ia dapat menahan serangan tersebut, namun boneka iblis Xiao Yan memukulnya dengan keras. Dengan posisi Shen Yun saat ini, tentu Shen Yun tak dapat menghindari pukulan dari boneka tersebut. Setelahnya Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi menjauh. Hong Tianxiao yang sudah berhasil menangkap Hong Li merasa sangat kesal kepada Xiao Yan, karena Xiao Yan rupanya membohongi dirinya tentang adanya energi tersembunyi yang berada dalam tubuh Hong Li. Shen Yun baru menyadari cincin penyimpanannya hilang saat adu serangan dengan Xiao Yan. Tentu hal ini membuatnya semakin membenci Xiao Yan. Tak peduli dimanapun Xiao Yan berada dirinya pasti akan menemukannya. Shen Yun dan Hong Tianxiao pun segera pergi mengejar Xiao Yan. Kepala keluarga Han begitu takjub dengan kekuatan Xiao Yan yang bahkan mempermainkan dua Douzong juga berhasil melarikan diri dengan selamat. Han Tian juga salut kepada Xiao Yan, ia yakin orang hebat seperti Xiao Yan pasti bisa berhasil di kemudian hari. Hong Tianxiao takkan memaafkan Xiao Yan lantaran Xiao Yan telah membunuh begitu banyak anggota keluarga Hong juga melukai putranya. Di sini Shen Yun sudah memberitahukan hal ini kepada paviliun petir angin, ia yakin meskipun Xiao Yan memiliki banyak jurus juga akan kesulitan untuk kabur. Shen Yun terkejut tanda jiwa yang ia tinggalkan di dalam cincin telah dipecahkan oleh Xiao Yan. Bagaimana tak terkejut, Xiao Yan hanya berada di ranah Dou Huang namun berhasil memecahkan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Dou Song. Meski begitu Shen Yun telah meninggalkan tanda petir darah di tubuh Xiao Yan. Dengan adanya tanda tersebut dirinya bisa mengetahui di mana lokasi Xiao Yan berada. Ia pun berniat segera mengejar Xiao Yan. Di dalam cincin penyimpanan Shen Yun terdapat banyak barang. Namun Xiao Yan tertarik dengan sebuah gulungan, sebagai bentuk kehati-hatian ia melemparkan gulungan tersebut ke arah boneka dan memerintah boneka tersebut agar membuka gulungan tersebut. Benar saja setelah dibuka gulungan tersebut mengeluarkan petir yang menyerang boneka, tak hanya itu, gulungan tersebut juga mengeluarkan petir hingga membuat Xiao Yan melindungi diri dengan kekuatannya. Setelah dibuka baru diketahui jika gulungan ini berisi jurus tubuh ilusi 3000 petir. Secercah jiwa muncul yang menjelaskan bahwa jika berhasil melatih ilmu ini dapat membentuk tubuh ilusi dengan mengumpulkan petir. Kekuatannya mirip dengan tubuh utama, selama tubuh utama tidak mati, tubuh ilusi tidak akan musnah. Kekuatannya, sebanding dengan jurus bertarung tingkat tinggi. Jika ingin melatih jurus ini harus melatih 3000 langkah petir hingga tingkat tertinggi. Inilah alasan mengapa Shen Yun begitu marah ketika Xiao Yan yang bukan berasal dari paviliun petir angin namun mampu menguasai 3000 langkah petir. Hal ini karena teknik yang dipelajari oleh Xiao Yan berhubungan dengan harta pusaka paviliun petir angin. Xiao Yan mencoba mempelajari teknik yang ada dalam gulungan. Ia merasa simbol yang muncul masih banyak kekurangan. Ia pun menyimpulkan jika ini hanyalah sebagian dari teknik ilusi 3000 petir, sedangkan bagian lainnya disimpan secara terpisah. Karena itulah dirinya tak bisa mempelajari teknik ini. Ia merasakan ada sesuatu terjadi di luar. Rupanya tempat ia bersembunyi telah ditemukan oleh Shen Yun. Menghadapi dua Douzong memang sulit meski Xiao Yan memiliki bantuan dari boneka iblis bumi. Tak disangka Tian Huo bangun dari tidurnya tepat waktu, ia menenangkan Xiao Yan agar tidak panik. Xiao Yan pun akhirnya memutuskan keluar untuk menemui mereka. Hong Tianxiao mengeluarkan pedang bersiap untuk bertarung. Xiao Yan mengeluarkan boneka iblis bumi, ia berniat akan mengambil nyawa Hong Li dan Shen Yun karena ia tahu mereka tidak akan menyerah sebelum membunuh dirinya. Shen Yun meminta Hong Li mengatasi boneka iblis bumi, sedang dirinya akan menghadapi Xiao Yan. Siapa sangka boneka Xiao Yan sangatlah keras bahkan pedang Hong Li tak mampu menggoresnya. Shen Yun memerintah anggota keluarga Hong untuk menyerang Xiao Yan namun gerakan mereka terhenti karena melihat kekuatan aneh dalam diri Xiao Yan. Kekuatan itu adalah kekuatan jiwa Tian Huo. Dengan sedikit usaha Xiao Yan dapat dengan mudah membuat para bawahan keluarga Hong terpental. Hal ini membuat Shen Yun terkejut tak percaya jika orang yang berada di depannya memiliki momentum Douzong bintang 8. Han Sui dan Han Yue bersama kakeknya mencari Xiao Yan.
Han Sue ingin kakeknya memberikan bantuan kepada Xiao Yan. Kakeknya memberikan penjelasan jika menghadapi Hong Tianxiao dirinya tidaklah masalah, tapi Chen Yun adalah orang dari paviliun petir angin. Keluarga Han tidak sanggup menyinggung kekuatan semacam itu. Kakeknya berkata jika dirinya hanya mampu membantu secara diam-diam. Mereka pun melihat Xiao Yan yang mengeluarkan momentum begitu kuat. Kakeknya merasa jika mereka datang kali ini sia-sia. Shen Yun masih tak percaya kekuatan Xiao Yan meningkat begitu menakutkan. Lantas ia mengeluarkan pedang dan akan memastikan apakah kekuatan Xiao Yan ini asli atau palsu. Xiao Yan mengeluarkan banyak bola api lalu meledakkannya. Ledakan tersebut mampu melukai Shen Yun dan membuatnya terjatuh. Tak cukup sampai di sini, Xiao Yan kembali menciptakan bola api dan mengarahkannya ke arah Shen Yun. Shen Yun menghindarinya dengan cepat dengan cara terbang ke sana dan kemari. Terlihat Hong Li dijatuhkan oleh boneka iblis. Shen Yun berpikir jika kekuatan Xiao Yan ini memiliki batas waktu tertentu. Ia memutuskan untuk mundur dan menunggu kesempatan menyerang balik saat Xiao Yan melemah. Hong Tianxiao pun juga memutuskan untuk segera mundur. Hong Tianxiao heran apa yang dilakukan oleh Xiao Yan bahkan membuat Shen Yun mundur. Xiao Yan menyadari jika tubuhnya tidak akan bisa bertahan lama, karena itu ia tak boleh melakukan kesalahan saat bertindak. Ia pun membuat dinding penghalang untuk menghentikan gerakan Shen Yun. Setelah itu dengan cepat ia mengarahkan pukulan ke arah Shen Yun. Meski Shen Yun mencoba menahan serangan tersebut tapi serangannya dengan mudah dapat diterobos oleh Xiao Yan, hingga akhirnya pukulan keras Xiao Yan mendarat tepat di perut Shen Yun yang membuatnya terpental juga muntah darah. Shen Yun pun terjatuh, melihat Xiao Yan akan menyerang lagi, Shen Yun mengatakan jika Xiao Yan bersedia melepaskan dirinya, ia pasti akan menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Xiao Yan, namun itu hanyalah pengalihan, ia secara diam-diam mengeluarkan dua bola lalu melemparkannya dan bola itu meledak. Siapa sangka Xiao Yan kini berada di depan Shen Yun yang berusaha melarikan diri. Xiao Yan pun menendang Shen Yun dengan keras. Suara jatuhnya Shen Yun membuat Hong Tianxiao menoleh dan berhenti. Namun karena ia takut akan kematian jadi memutuskan untuk segera kabur. Xiao Yan menghampiri Shen Yun yang telah terluka parah. Ia pun mencekik Shen Yun dan berniat membunuhnya, namun Shen Yun malah mengambil keputusan untuk meledakkan dirinya sendiri. Yang tak diduga oleh Shen Yun ialah Xiao Yan mempunyai kekuatan ruang sehingga penghancuran diri Shen Yun sia-sia. Hong Li pun tak menyangka Shen Yun sampai benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Namun ia yakin paviliun petir angin takkan tinggal diam mengetahui tetuanya dibunuh. Melihat boneka Xiao Yan mengejar, keluarga Hong segera pergi menjauh. Di saat bersamaan Xiao Yan menarik kembali bonekanya. Setelah ini Hong Tianxiao pasti akan menyebarkan kabar kematian Shen Yun. Menurut pengamatan kakek Han Sue, berdasarkan gaya bertindak paviliun petir angin, mereka pasti akan mengutus master untuk mengepung dan membunuh Xiao Yan. Mendengarnya Han Sue memohon kepada kakeknya agar mau membantu Xiao Yan. Tentu kakeknya bersedia, karena Xiao Yan pernah membantu keluarga Han. Lagi pula keluarga Hong sangatlah keterlaluan. Ketika diperlukan dirinya pasti akan membantu. Xiao Yan mengetahui jika Shen Yun tidaklah sepenuhnya meledakkan diri, karena ia dapat merasakan secercah jiwa Shen Yun. Namun sayang lawannya adalah Xiao Yan. Jadi Shen Yun tak dapat melarikan diri, ia pun menarik jiwa Shen Yun lalu meledakkannya. Han Yue dan Han Sue juga kakeknya menghampiri Xiao Yan, mereka senang melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan meminta kakek Han untuk tidak perlu waspada, karena Han Sue pernah membantunya, tentu dirinya tak akan membalas kebaikan dengan keburukan. Kakek tersebut memperkenalkan diri bernama Han Fei. Karena Xiao Yan terlihat baik-baik saja kakek Han Fei mengajak kedua cucunya kembali ke kediaman Han. Ia juga meminta arahan dari Xiao Yan ke depannya jika ada kesempatan. Sebelum pergi, Han Sue menyarankan Xiao Yan untuk pergi dari Zhongzhou secepat mungkin. Setelah mereka pergi Tianhuo berbicara dengan Xiao Yan, meski Xiao Yan lemah tapi tubuhnya cukup kuat karena kalau tidak pasti akan diledakkan oleh kekuatan jiwa miliknya. Xiao Yan berencana akan segera menelan pil kaisar dan menerobos Dousong. Tianhuo mengingatkan Xiao Yan agar tak lupa membuatkannya tubuh. Kematian Shen Yun telah diketahui oleh paviliun petir angin. Hal itu membuat ketiga tetua lainnya kaget. Ketiga tetua itu ialah Tetua Dian, Tetua Lei dan Tetua Fei. Tetua Dian penasaran siapa yang berani menyerang paviliun petir angin di wilayah utara Zhongzhou. Tetua Lei menduga jika itu dilakukan oleh paviliun ribuan pedang. Ketiga tetua diperintahkan untuk menyelidiki kematian Shen Yun yang sebelumnya pergi ke kota Tianbei bersama Hong Chen. Nampaknya paviliun petir angin telah memberikan pengumuman tentang pencarian Xiao Yan. Rang-rang ini gibahin Xiao Yan tentang kekuatannya yang mampu memaksa Shen Yun meledakkan diri. Meski usianya masih 20 tahunan tapi kekuatannya sangat mengerikan. Mereka tidak tahu jika Xiao Yan berada di dekat mereka. Dari gerombolan orang ini, Xiao Yan mengetahui jika keluarga Han telah dikepung oleh paviliun petir angin. Alasannya ialah meminta mereka untuk menyerahkan Xiao Yan. Mendengar berita ini, Xiao Yan tentu tak tinggal diam, karena permasalahan keluarga Han dimulai dari dirinya. Maka dari itu dirinya akan pergi ke kediaman Han. Tianhuo meyakinkan Xiao Yan meski nanti kemungkinan ada banyak master, selama ada dirinya ia menjamin Xiao Yan akan tetap aman. Di kediaman Han,
Han Sui menatap langit dan menanyakan apakah Xiao Yan akan datang pada kakaknya. Meski begitu dirinya sendiri mengatakan bahwa ia harap Xiao Yan tidak datang. Karena kekuatan paviliun petir angin sangatlah besar. Kedua prajurit paviliun petir angin mengobrol tentang kedua gadis Han Yue dan Han Sui. Han Tian yang mendengarnya tentu marah karena itu sangatlah tidak pantas. Namun ketika Han Tian akan menyerang ia dihentikan oleh ketiga tetua paviliun petir angin. Para tetua mengingatkan bahwa keluarga Han tidak punya hak untuk mengomentari paviliun petir angin. Karena banyak bicara mereka ditekan oleh tetua Lei dengan kekuatannya beberapa saat. Turunlah hujan, Han Yue mengajak adiknya untuk masuk ke dalam. Ketika Han Sui berbalik, tibalah Xiao Yan di tempat ini. Han Sui berteriak melantangkan nama Xiao Yan yang membuat Han Yue juga ayahnya keluar untuk melihat. Tentu dengan datangnya Xiao Yan pertarungan tak dapat dihindari. Xiao Yan dengan mudah menjatuhkan para kroco paviliun petir angin. Setelahnya Xiao Yan terbang di tengah ketiga tetua. Sejak mereka bertiga menjadi tetua paviliun petir angin, Xiao Yan lah anak muda pertama yang membuat mereka bertiga turun tangan sekaligus. Alasan paviliun petir angin mengutus mereka bertiga sekaligus karena orang yang membunuh Shen Yun tentu bukanlah orang biasa. Xiao Yan lagi-lagi mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membantunya. Selain itu ia juga meminjam kekuatan jiwa Tianhuo. Keluarlah Hong Tianxiao untuk menghadapi boneka iblis bumi. Hong Tianxiao meyakinkan ketiga tetua bahwa dirinya mampu menahan boneka iblis bumi sampai para tetua selesai bertarung dengan Xiao Yan. Jadi tak perlu khawatir boneka iblis bumi mengganggu mereka. Tetua paviliun petir angin tak ingin membuang banyak waktu dan berencana membunuh Xiao Yan dalam satu serangan. Mereka pun membentuk formasi penjara petir 9 langit. Para tetua menjelaskan mengancam keluarga Han bukanlah gaya paviliun petir angin. Tapi langkah 3.000 petir tidak boleh ada pada orang lain. Setelah hari ini keluarga Han tidak berhubungan lagi dengan masalah ini. Maksudnya ialah mereka menggunakan keluarga Han hanya untuk memancing Xiao Yan keluar, jual beli serangan pun dimulai, terlihat dengan jelas Xiao Yan kewalahan. Salah satu tetua menggunakan jurus bila angin dan mampu ditahan lalu dibelokkan oleh Xiao Yan. Namun setelah itu Xiao Yan terkena pukulan keras yang membuat dirinya menghantam dinding batu. Namun ia segera bangkit dan kembali berkelok-kelok menghindari jurus tebasan petir langit. Ia pun menggunakan langkah 3.000 petir dan berhasil menebas jatuh salah satu dari mereka. Melihat tetua Lei terjatuh kedua tetua lainnya pun berniat menyerang bersamaan.